Hai. Selamat datang di channel kami, di channel Netral Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Netral Bareng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 fakta unik yang mungkin kalian belum ketahui, ditambah 1 bonus fakta. Yuk kita mulai saja. Nomor 1. Banyak hal-hal unik dan aneh di Google yang dilakukan masyarakat di dunia. Namun, ada sebuah laman unik yang bisa kamu temukan di Google. Coba kamu ketik angka 241543903, maka kamu akan menemukan foto unik dengan gaya yang sama. Ternyata, angka tersebut itu bukan sekedar angka biasa. Kalau dalam bahasa Inggris, rangkaian angka 241543903 itu memiliki arti head in freezer. Kok bisa? Coba kamu ketik angka tersebut, lalu pilih Google Image atau gambar, maka yang muncul adalah ratusan foto orang sedang memasukkan kepala ke dalam freezer. Orang dari berbagai belahan dunia, tidak peduli gender dan usia, semua tampak kompak memasukkan kepala ke dalam freezer. Ternyata, kisah ini memiliki sejarah yang diyakini banyak netizen hingga saat ini. Berawal dari pria bernama David Horfield yang menyuruh temannya yang saat itu sedang sakit kepala meletakkan kepalanya di freezer. Kemudian ia memotretnya. Foto ini kemudian diunggah ke Flickr dan Tumblr dengan judul 241543903. Angka ini didapatkan dari kombinasi nomor seri kulkas, barcode pada kantong edanem, dan paket mie soba beku yang ada di dalam kulkas. Foto ini kemudian diunggah pada 6 April 2006. Kemudian foto itu masuk ke Facebook pada awal tahun 2010. Anehnya, foto ini diketahui sempat hilang selama 2 minggu. Dan setelah itu, Tumblr berpesan agar foto ini dapat terarah ke Google dan menjadikannya angka ajaib. Dan benar saja, angka pada judul foto ini kemudian mengarahkan pada sebuah foto netizen yang pernah mengunggah aksinya memasukkan kepala ke dalam freezer. Jadi sekarang kode angka ini bukan hanya tersemat pada foto David saja. Tidak percaya? Silahkan coba ketik angka 241543903 dan lihatlah betapa banyaknya orang yang sengaja memasukkan kepalanya ke dalam freezer. Nomor 2. Apakah di antara teman-teman ada yang punya fobia terhadap sesuatu? Fobia atau ketakutan yang berlebih pada suatu sendiri nggak jarang dimiliki oleh seseorang. Berbeda dengan rasa takut biasa, gejala yang ditunjukkan saat orang menghadapi fobianya akan lebih ekstrim. Fobia yang paling sering dijumpai itu fobia ketinggian, kegelapan, dan ruangan sempit. Kalau fobia dengan kata-kata panjang, pernah dengar nggak? Mungkin kamu nggak pernah dengar, tapi ada loh fobia terhadap kata-kata panjang. Bahkan namanya juga ikut panjang. Namanya adalah Hippopotomonstrosequipedaliophobia. Kata ini sendiri terdiri dari 35 huruf dan menjadi kata terpanjang dalam kamus bahasa Inggris. Sebutan untuk kata panjang ini diambil dari kata sesquipedalian yang artinya kata yang panjang, sedangkan penambahan kata hippopoto dan monstro digunakan sekadar untuk membuat kata ini jadi lebih panjang dan menakutkan. Iseng bener sumpah yang menggagas. Sama hal seperti fobia lain, penyakit ini juga punya gejala tertentu saat kambuh. Gemeteran, berkeringat, pusing, pingsan, mulut kering sampai sakit kepala hingga pingsan.
Para pengidap fobia ini juga akan merasa tertekan ketika melakukan aktivitas yang melibatkan kata-kata panjang. Untuk penyebabnya sendiri, salah satunya adalah peristiwa enggak mengenakan dengan kata yang panjang atau perubahan fungsi otak yang memicu atau berpengaruh adanya fobia ini. Pengidap fobia ini tidak perlu khawatir, berbagai macam pilihan pengobatan tersedia untuk mengobati. Karena umumnya fobia dapat diobati dengan berbagai cara, mulai dari terapi paparan, terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi bicara dengan psikiater, hingga strategi konsentrasi penuh yang dapat mengatasi kecemasan pengidapnya. Sejauh ini, terapi paparan adalah salah satu bentuk perawatan fobia yang paling umum dan efektif, karena versi psikoterapi ini dapat membantu mengubah respon pasien terhadap objek, situasi, atau kata yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan. Bukan hanya pengobatan saja yang mampu mengatasi gejala fobia ini, perubahan gaya hidup pun turut mampu mengatur gejalanya. Dengan cukup tidur setiap malam, mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, mengurangi zat yang bisa membuat kecemasan semakin parah seperti kafein, dan mampu menghadapi situasi ketakutan dan kecemasan sesering mungkin akan mampu mengatur gejala fobia ini. Nomor 3. Tahun 2010 silam, seorang wanita asal Spanyol mengklaim dirinya sebagai pemilik matahari. Ia juga berjanji akan menarik biaya bagi siapapun juga yang menggunakan matahari. Duran Angels, warga asal Salvatierra do Minho, Spanyol, telah mendaftarkan matahari sebagai miliknya kepada notaris setempat. Menurut Angeles, sebuah negara memang dilarang mengklaim kepemilikan dari sebuah planet atau bintang. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi individu. Saya tidak bodoh, saya mengerti hukum. Saya melakukan hal ini, tapi seseorang juga telah melakukannya lebih dulu, terang Angeles. Angeles menjelaskan ide ini didapat setelah ia mengetahui ada seorang pria Amerika yang sudah melakukannya lebih dulu. Pria tersebut sudah mendaftarkan ke notaris juga sebagai pemilik sah bulan dan planet di tata surya ini. Karena tidak ingin ketinggalan, Angeles segera mendaftarkan kepemilikan matahari dalam aktenya. Notaris menyatakan Angeles adalah pemilik bintang tipe Spectral J2. Kini Angeles akan menarik biaya dari seluruh orang yang menggunakan matahari. Uang yang ia dapatkan akan diberikan separuhnya pada pemerintah Spanyol, 20%-nya untuk dana pensiun. Selain itu, ia juga berniat memberikan 10% lainnya untuk penelitian, 10% untuk mengurangi bencana kelaparan dunia, dan sisanya juga 10% untuk dirinya sendiri. Klaim Duran menimbulkan reaksi dari berbagai belahan dunia. Seorang pembaca dari Thailand menganggap ini sebagai sebuah lelucon. Apakah perempuan bodoh tahu bahwa matahari adalah bintang terdekat bumi, dasar orang aneh? Atau seorang pembaca lain dari New York, bagus kalau begitu, tanteku yang menderita kanker kulit akan menuntutnya. Bonus. Memang fakta ini unik namun tidak terlalu bermanfaat. Mungkin inilah rekor live terpanjang di YouTube yang berasal dari channel NASA. Ya, NASA. Biasanya para YouTuber melakukan live streaming selama 2 jam, 4 jam, bahkan 8 jam. Namun di channel NASA ini ada salah satu live streaming yang sudah dilakukan selama 2 tahun lebih. Coba kalian cari di YouTube itu NASA Live Official Stream of NASA TV. Lalu pilih video yang paling atas. Kemudian kalian bisa mencet di situ. Live streaming sudah dilakukan dari tanggal 29 Desember 2018. Sedangkan sekarang tanggal 30 Januari 2021. Berarti NASA
telah melakukan live streaming selama 2 tahun lebih. Namun, jika kalian memundurkan videonya, kalian akan mentok pada 12 jam terakhir. Mengapa demikian? Kita tidak bisa melihat di awal live streamingnya. Mungkin ini sudah menjadi sistem YouTube yang telah membatasi live streaming sampai 12 jam terakhir. Jadi kalian hanya bisa melihat videonya 12 jam terakhir saja. Namun di sini ada satu video yang telah dilakukan oleh Nasya 2 tahun kurang. Kalian bisa melihatnya di video nomor 2. Kemudian kalian tekan deskripsinya dan lihatlah, NASA telah memulai pada tanggal 15 Februari 2019. Jadi NASA telah melakukan live streaming selama 2 tahun kurang. Ya, itulah 3 fakta unik bonus fakta versi netral bareng. Bagaimana pendapat kalian? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.